PT SPP dan KR selaku kepala rombongan diduga menelantarkan korban pembacokan di rumah sakit Riau. Kejadian sadis pada Sabtu malam tanggal 20 April tahun 2024, penganiayaan pengeroyokan hingga korban mengalami luka berat, diduga dilakukan oleh pelaku anggota dari Bapak Eni selaku kepala rombongan KR terhadap korban anggota Bapak Tony selaku kepala rombongan KR yang bekerja di tempat yang sama di Divisi 1 PT SPP Wilayah Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Diduga pelaku kembali mendatangi rumah korban sambil membawa benda sajam pada Sabtu malam itu sekira pukul 11.15 WIB setelah mati lampu PT SPP di Divisi 1. Berawal informasi dari Bapak Wena Hia selaku keluarga korban menjelaskan kepada Atia selaku awak media, Noitoloni alias Bapak Weni Hia dikeroyok dan dibacok, lalu dibawa ke Puskesmas Peranap dan ke RSUD Teluk Kuantan pada Minggu tanggal 21 April tahun 2024. Kemudian Bapak Wena menyuruh awak media datang ke RSUD Teluk Kuantan untuk monitoring dan bertemu dengan korban pada Minggu tanggal 21 April tahun 2024. Pada Selasa tanggal 23 April tahun 2024, pihak RSUD Teluk Kuantan mengatakan kepada korban sudah bisa pulang dan diperkirakan biaya sampai hari itu lebih kurang 5 juta rupiah. Lalu istri korban mengabarin Bapak Tony selaku kepala rombongan kerja KR, namun Bapak Tony tiba-tiba tidak mau tanggung jawab tentang pembayaran uang pengobatan korban selaku anggotanya kerja, baik secara pinjaman ataupun secara lain, bahkan menyesal karena terlanjur membayar biaya pengobatan sewaktu dari Puskesmas Peranap, ungkap Pak Tony KR. Selaku korban dan keluarganya merasa dilantarkan di RSUD Teluk Kuantan oleh Bapak Sandi selaku mandor dan Bapak Tony selaku kepala rombongan. Awalnya mandor ini dan kepala rombongan sudah tahu bahwa kami tidak punya uang untuk biaya berobat. Bahkan mereka yang bayar uang pengobatan dari Puskesmas Peranap sebelum dilanjutkan ke RSUD Teluk Kuantan dan itu sudah dirundingkan dengan kami lebih dahulu bersama mandor dan kepala rombongan, jelas istri korban kepada awak media Selasa tanggal 23 April tahun 2024. Mandor pun anak kandung dari kepala rombongan kami. Setelah transparan saya bahwa tidak punya biaya jika dilanjutkan ke RSUD Teluk Kuantan, maka mandor dan saya menelpon kepala rombongan, kemudian mandor menyelesaikan biaya pengobatan di puskesmas dan mengarahkan mobil ambulan dari Peranap mengantar kami ke RSUD Teluk Kuantan pada Minggu pagi tanggal 21 April tahun 2024, jelas istri korban. Sewaktu di rumah sakit Peranap, karena meragukan keadaan luka korban, akan itu direncanakan membawa ke rumah sakit Air Mole dan kepala rombongan mengatakan setelah berunding dengan anaknya yang mandor, ke RSUD Teluk Kuantan saja karena dekat rumah kita di Teluk Kuantan, namun setelah sampai di RSUD, satu kali pun tidak pernah jenguk kami. Padahal mereka yang nyuruh dan kami ini anggota kerjanya, tidak sebatas tamu lagi, terus kemana kami mengadu dan yang akan bertanggung jawab terhadap kami, tuturnya korban. Sementara, korban dan sekeluarga tidak mempunyai BPJS apapun, dinilai seolah-olah kepala rombongan dan pihak PT tersebut mempekerjakan anggota tanpa mengutamakan BPJS keanggotaan, seakan hanya butuh tenaga dan tahu hasil. Adapun perhatian RSUD Teluk Kuantan kepada korban, namun karena ada ketentuan peraturan tidak berlaku semua kejadian terhadap di setiap korban, karena ini korban penganiayaan, itu termasuk perbuatan secara pribadi, bukan karena sakit, begitu papar oknum dokter RSUD Teluk Kuantan. Walaupun demikian, karena korban dinilai keluarga tidak mampu, pihak dokter dan humas di RSUD Teluk Kuantan sudah bagai upaya dan konfirmasi ke Bapak Tony selaku kepala rombongan, namun tidak membuahkan hasil. Akan itu pihak RSUD Teluk Kuantan pada Kamis tanggal 25 April tahun 2024 membantu Itoloni Hia selaku korban dengan mempersilahkan pulang secara sukarela. Atia pun selaku awak media ikut repot serepot mungkin atas hal ini, bahkan Atia yang biayai makan keluarga korban selama di RSUD Teluk Kuantan dan setelah keluar dari RSUD, lalu korban serta menantu dan cucunya, mereka semua kediaman Atia dan entah sampai kapan hal ini. Begitu juga pihak Polsek Peranap,
Sempat 2 hari menantu korban di Polsek Peranap sampai Kanit Reskrim dari Peranap ngantar ke RSUD Teluk Kuantan sambil mitai keterangan Itoloni selaku korban di ruang RSUD pada Selasa tanggal 23 April tahun 2024. Berdasarkan kejadian ini, sudah banyak pihak turun repot sedangkan Bapak Tony selaku kepala rombongan, selain lepas tangan bahkan melontarkan kata-kata, maupun wartawan dan pengacara enggak bakal takut jika dituntut dia terkait yang kejadian ini terhadap anggotanya sendiri karena kejadian di luar kerja, ucap Bapak Tony di RSUD Teluk Kuantan di hadapan istri korban sambil divideokan oleh menantu korban pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 dan diteruskan ke awak media video tersebut. Herannya, mengapa Bapak Tony selaku KR mengatakan hal itu dengan menyebut profesi wartawan dan pengacara? Atia pun selaku wartawan juga dan menanggapi ungkapan yang dilontarkan Bapak Tony selaku KR tersebut, sama hal ini menakut-nakuti profesi wartawan. Perlu diketahui pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menakut-nakutin, menghambat, menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 sebagaimana ketentuan bab 8 pada pasal 18 ayat 1 pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Sedangkan pada pasal 4 berbunyi, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Atas dasar apa Bapak Tony selaku KR sampai melontarkan kata-kata itu yang membuat melukai profesi wartawan? Atia pun selaku wartawan juga berharap agar mengklarifikasi hal tersebut sebelum melaporkan ke pihak berwajib. Kronologi kejadian keributan ini sejak Minggu tanggal 21 April tahun 2024, Atia mengkonfirmasi kepada Bapak Ibtu Dodi selaku Kapolsek Peranap dan langsung direspon. Lalu didalami penyelidikan oleh Bapak Yusmar selaku Kanit Reskrim dan selain ke TKP di Divisi 1 PT SPP, Kanit Reskrim datang juga ke RSUD Teluk Kuantan pada Selasa tanggal 23 April tahun 2024 untuk mitai keterangan korban dan saksi, sekalian mengajukan hasil visum korban. Terjadinya keributan pada Sabtu malam tanggal 20 April tahun 2024, awalnya 2 orang laki-laki bernama OFE dan Agusman yang tidak dikenal sebelumnya, datang ke kediaman Noitoloni selaku korban sekira pukul 21 WIB. Mereka bawa tuak suling sebotol aqua dan 1 M150 dengan berkata, "Boleh ya kami minum di sini karena musik ada speakernya sambil karaokean kami," ucap mereka, dan demi menghargai sebagai tamu, akhirnya dipersilahkan oleh Noitoloni dan sambil ditemaninya dari komunikasi, karaokean dan minum bersama tuak sebotol yang dibawa mereka tersebut. Jelas Noitoloni dan istrinya serta menantunya. Di antara yang datang kedua tersebut ke rumah korban, bernama Ove yang diduga anak dari kepala rombongan bernama Bapak Eni dan diduga selaku penjual tuak suling di Divisi 1 itu. Setelah dipersilahkan awal itu oleh korban selaku tuan rumah bernama Noitoloni, lalu Ove menyuruh lagi David mengambil lagi tuak suling ke rumah penjual itu hingga berulang kali. Walaupun ditegur oleh korban, namun masih saja Ove menyuruh David jemput lagi tuak suling di rumah orang tuanya selaku penjual tuak suling. Sempat diingatkan oleh Noitoloni selaku korban, enggak usah lagi lah ditambah tuaknya, ini sudah cukup, ini hanya batas penghiburan, namun mereka masih memaksakan pesan terus tuak suling hingga berulang kali. Saat itu sambil nyanyi dan joget bersama, mereka berkata, "Mengapa seperti itu jogetmu?" Noitoloni menanggapi, "Yang mana kesalahan terhadap joget saya?" Setelah itu, mereka semakin bertingkah dan berkata kepada Noitoloni, "Jika saja kamu ini bukan orang tua, sudah kami hajar kamu malam ini." Mendengar perkataan tersebut Noitoloni tersinggung, namun karena semua keluarganya ada di rumah itu, begitu juga dengan menantunya, maka dikumpulkan semua kursi, kemudian menonaktifkan musik dengan mengusir mereka secara tidak langsung sekira pukul 11 WIB, apalagi waktu sudah larut malam dan lampu sudah waktunya mau dimatikan, lalu mereka pun pergi. Sekira beberapa waktu mereka pergi, lalu datang lagi menjadi 3 orang, di antaranya seorang yang bawa parang bacok sekira panjang sesikut tangan, jelas menantu dan istri korban.
Pada saat itu sekira pukul 11.15 WIB mereka mengetok pintu dengan penuh arogan sembari berkata keluar kau Pak Weni alias Noitoloni sambil mencaci maki dan ditusuk-tusukkan parang itu di pintu kami. Kemudian sang menantu bernama Mak Nawang membuka pintu. Agusman sempat melayangkan parangnya kepada Mak Nawang, lalu dihindar oleh Mak Nawang. Akhirnya parang yang dilayangkan itu kena ke pintu sambil berkata dengan nada tinggi, "Di mana bapakmu? Suruh keluar." Mak Nawang menjelaskan, "Bapakku tidak di rumah." Kemudian datang ibunya istri korban berkata, "Apa-apaan kalian terhadap anakku? Dia perempuan dan suamiku tidak di rumah. Apa masalah sebenarnya?" Kemudian Noitoloni selaku korban terlihat di depan rumah tetangga keluar dari ruangan dan mereka datangi langsung melakukan tindakan. Agusman yang melayangkan parangnya kepada suamiku, lalu Agusman langsung lari dan dua orang memukul pakai tangan hingga suamiku jatuh saat itu. Memang saat kejadian itu tidak begitu pasti bagian mana kena suamiku. Samar-samar karena hanya ada lampu cahaya senter HP samaku, itu karena lampu PT sudah mati duluan ucap istri korban. Setelah suaminya jatuh, datang menantu saya bernama Pak Nawan melerainya. Lalu mereka pergi dan tak lama kemudian pada datang orang banyak secara ramai-ramai yang tidak begitu kenal nama dan wajah karena malam mengarah ke suami saya, dan kurang pasti apa yang mereka lakukan. Suami saya berdiri dan di situ ada Dodos dan egrek tetangga. Kemudian alat itu dipegang oleh suamiku dan dihalangi oleh menantuku. Suamiku langsung pergi ke belakang lewat dari rumah tetangga kami itu. Kami pun langsung menyusul dan terlihat tetesan darah suami saya dari pintu belakang masuk ke rumah kami dengan bawaan emosi, namun dihalangi oleh menantu. Akhirnya suamiku meninju jendela yang ada kaca hingga bertambah lukanya di bagian mata tangannya, jelas istri Noitoloni selaku korban mengaku karena pelaku sudah pada pergi, merasa kesal dan bawaan emosi bahkan sempat megang egrek dan Dodos yang ada di tempat kejadian itu. Mencari parang juga dan tanpa menyadari meninju jendela rumah hingga mata tangan luka juga kena kaca, jelas korban. Pada pagi kejadian itu Minggu tanggal 21 April tahun 2024 pukul 6.52 WIB, Atia pun selaku awak media, menkonfirmasi kepada Pak Tony selaku KR mereka, dan mengaku bahwa korban masih anggotanya dan dijelaskannya bahwa Noitoloni yang masih baru di tempat pekerjaan itu, sedangkan pelaku sudah lama dan mereka masih ada hubungan keluarganya jelasnya melalui sambungan telepon. Melalui konfirmasi tersebut, Atia pun meminta Pak Tony untuk jumpa dengan tujuan sebagaimana mencari solusi terkait kejadian tersebut, namun Pak Tony mengatakan belum bisa karena mau pergi ke PT TBS wilayah Lubuk Jambi dan sejak itu, beberapa kali Atia menelponnya lagi namun Pak Tony tidak mau angkat lagi telepon Atia selaku awak media dan tidak ditelepon balik hingga terbit berita ini, Jumat 26 April 2024. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024, Bapak Tony menjelaskan kepada istri korban dan menantu, bahwa pelaku itu, dia kenal sekali dengan mereka, orang jahat mereka itu sekalipun ada hubungan keluargaku. Kalau kutanya, bapakmu sudah berapa membunuh orang, kalau mereka itu tidak hanya cerita itu, dari kampungku kenal mereka itu dan sampai di AFD 1 itu dan sekitarnya, gak main-main itu memang orang jahat, maka ku ingatkan dulu sama bapakmu, tapi bapakmu pun susah juga dibilang ucap Pak Tony kepada menantu korban. Atas keterangan Bapak Tony tersebut dinilai pihak PT SPP tersebut ataupun kepala rombongan KR menerima anggota ketenagaan kerja secara asalan tanpa membedakan mana orang yang baik dan yang jahat, seakan asal tenaga kerja. Atas hal kejadian ini, Kapolsek Peranap dan Kanit Reskrim serta anggota masih melakukan penyelidikan. Dari Provinsi Riau mengabarkan, Atia.